Kali ini saya bicara Uatas ya. Ini salah satu aplikasi pinjaman yang hari ini masih banyak yang juga terkendala, terjerat, dan akhirnya gagal bayar di Uatas dan bingung. Apakah Uatas ini ada debt collector lapangannya atau tidak? Atau yang disebut sebagai fee collector ya. Atau jangan-jangan Uatas ini juga sama dengan pinjol ilegal yang kemudian nanti sebar data dan penagihan brutal melalui telepon, WA, dan segala macam. Atau barangkali Uatas ini ikut terhadap aturan otoritas jasa keuangan. Mari kita bahas ini sebentar saja dan poinnya aja, singkat saja. Yang penting nanti kalian ngerti, terutama kalian yang lagi punya pinjaman dan yang tergiur dengan Uatas. Jangan lakukan dan melakukan keputusan apapun sebelum kalian simak video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat ya. Buat kalian yang hari ini penasaran dengan aplikasi pinjaman Uatas, barangkali informasi yang akan saya sampaikan ini ngena dan pas ya. Yang pertama, Uatas itu udah terverifikasi otoritas jasa keuangan, artinya sudah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan itu sendiri. Dan yang kedua, bunga yang diterapkan Uatas itu 0,3% per hari. Dan biasanya pinjamannya itu 80 hari kalau nggak salah. Ya, 80 hari atau lebih sesuai dengan riwayat yang akan didapatkan oleh si nasabah ataupun peminjam itu sendiri. Nah, jika kalian hari ini punya banyak pinjaman dan salah satunya Uatas, dan kalian nggak ada uang buat angsur, maka solusinya adalah gagal bayar dulu, tunda pembayaran dulu. Ingat, jangan menghubungi siapapun, apalagi tergiur dengan kampanye-kampanye di spam Facebook, spam TikTok, spam Instagram, spam YouTube misalnya. Siapa di sini yang ingin lepas dari hutang, hubungi saya. Siapa di sini yang ingin lepas, atau ada yang cerita, saya udah lama dulu punya pinjaman ini, sekarang alhamdulillah sudah lunas. Jangan percaya kata-kata itu. Semua itu adalah bualan belaka, jebakan belaka, di mana kalian akan terjebak dan kalian kepo dan kalian akan menghubungi dia, dan pada akhirnya kalian terjebak dengan yang namanya joki pinjol yang jauh lebih berbahaya daripada pinjol itu sendiri. Jadi sahabat ilmu, baik yang sudah lama masuk di grup saya dan buat kalian yang masih belum paham dan baru tergabung di video saya hari ini, perhatikan paling penting ketika kalian gagal bayar. Yang pertama, saya ulangi lagi, kalau kalian gagal bayar ya di Uatas ataupun di pinjol yang lainnya, jangan niatkan untuk tidak bayar. Karena kalau Anda niat nggak bayar, maka selamanya nggak akan bisa bayar hutang. Karena hutang itu ya tergantung niat. Kalau kita niat bener bayar, berapapun insya Allah pasti bisa bayar ya. Tapi kalau kalian niat udah nggak mau bayar, menyepelekan, meskipun 1 rupiah pun kamu nggak akan bisa pernah bayar hutang. Jadi tergantung niat. Nah, gagal bayar di sini adalah solusi yang tepat untuk bisa keluar dulu dari jeratan utang, supaya kamu bisa refresh dulu, kamu bisa stay fokus kerja dulu dan nabung dulu, supaya kamu bisa nanti membayar pelunasannya, seperti itu. Jadi stay aja dulu, nggak usah hiraukan rayuan-royan joki ya. Jadi itu aja dulu niatnya dimatangkan. Dan yang kedua adalah udah niat lagi berhenti hutang, nggak mau hutang lagi. Jadi Anda akan bersih dari yang namanya mata rantai, yaitu gali lubang tutup lubang. Jadi udah hentikan itu. Jangan sampai kamu bayar hutang dengan hutang ya. Itu memang berat dan pusing ya. Otak kita itu kayak sempit ya. Dan saya merasakan itu ya. Jadi ketika punya utang dan harus bayar di jatuh tempo itu, dan di hari itu gak ada uang sama sekali, yang ada adalah mau pinjam terus aja, pinjam buat berutang kayak gitu. Nah, itu sekelumit yang dialami oleh orang yang berutang. Mungkin mudah disampaikan ya, tapi ketika merasakan itu begitu sulit. Saya merasakan itu. Jadi mudah menjelaskannya, tapi ketika
bener-bener kena ke kita. Wah, bener itu. Kalau nggak salah kata Nabi ya, saya pernah dikasih tahu oleh salah satu ustadz, orang yang punya utang itu nggak bisa tidur di malam hari dan terhina di siang hari. Nauzubillah waliyadzubillah. Jadi Bismillah kita niatkan bisa bayar hutang, dan caranya adalah niat dulu, dicatat dulu hutangnya berapa, di atas berapa, udah. Jadi pasrahkan pada keadaan, nanti di hari jatuh tempo kalau ada uang bayar, kalau nggak ada uang selesai. Kayak gitu. Arti kalau ada uang untuk makan, ada uang untuk hidup dulu, ya udah tahan dulu. Ya, tahan dulu, jangan spekulasi baru hutang, nanti kamu nggak bisa makan terus kamu hutang lagi. Itu yang repot kayak gitu. Nah, udah poin kedua itu, dan poin yang ketiga, Anda harus tahu bahwa kalau ada yang nakut-nakuti bunga akan bengkak dan denda akan terus-menerus hadir, oke, kita terima itu, tapi semua itu ada solusinya. Bunga ada aturannya. Kalau kamu pinjam akad 80 hari, maka bunganya ya 80 hari. Nggak lebih dari itu. Tapi kalau kamu denda, itu hitungannya adalah berdasarkan harian ya, kalau di konvensional. Tapi batas denda ada. Kapan batas denda yang diatur? Batas maksimal dari total pinjaman. Jadi kalau Anda misalnya pinjam 10, ya batasnya ya dendanya 10. Seperti itu. Tapi apakah ada hapus denda? Ada dong. Semua ada mekanismenya. Ada proses lobbynya ya. Semua diatur ya. Jadi jangan takut kamu nanti kebeban denda, enggak. Udah, yang namanya utang perdata. Jangan takut ancaman pidana, enggak ada pidana dalam utang ya. Selama kamu tidak melakukan penipuan ya. Selama kamu tidak melakukan penipuan, meskipun dalam pengadilan pun ya udah, cuman apa istilahnya ya, cuman itu istilahnya namanya ya perdata seperti itu. Tapi apakah ada sejarah pinjol sampai pengadilan? Belum ada sampai hari ini ya, belum ada sama sekali, karena memang nggak seberapa seperti itu. Pinjaman nggak seberapa, tapi beratnya benar-benar berat. Kemudian berikutnya adalah ketika Anda ingin gagal bayar di UATAS. UATAS itu yang saya tahu salah satu omni channelnya, misalnya channelingnya, pendananya ya, salah satu bank yang namanya BCA. Dan agak sama dengan Samir juga ya. Jadi memang proses penagihan yang berdasarkan debt collector itu agak sering ya. Memang itu resiko yang harus ditanggung oleh kita yang gagal bayar. Telepon tiap hari bisa 10 sampai 11 kali. Meskipun mereka udah tahu aturannya bahwa nelpon mengingatkan itu hanya 1 kali dalam sehari, itu mereka langgar itu, dan mereka cara menghilangkan bukti pelanggaran adalah dengan cara tidak mengaku ya, tidak ngaku. Artinya bayar, oi utangnya bayar, oi bayar utang, seperti itu. Bahkan kalau mereka teriak-teriak bahasa hewan, gak ngaku dari mana, seperti itu. Nah itu yang didapatkan oleh orang-orang yang terkena pinjol. Tapi kalau kamu bisa keluar dari mental itu, dari ketakutan itu dengan mental yang baik, kamu pelan-pelan lebih segar lagi otaknya, lebih segar lagi. Utamakan dulu bayar hutang ke tetangganya, utamakan dulu bayar hutang ke temannya, utamakan dulu hutang ke teman-teman, karena itu yang paling penting dan mereka bisa jadi butuh itu, seperti itu. Bikin video ayah. Adik tidur lagi sana. Ayah mau lanjut. Tidur udah. Ada di sana HP-nya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Mohon maaf, ada anak saya datang. Jadi itu UATAS ya. Gak usah heran, gak usah takut. Apakah ada FC lapangan? Selama ini yang saya tahu, UATAS belum ada FC lapangan yang merata. Kalaupun ada, belum saya temui ya. Belum saya temui hari ini, belum saya temui. Oke, berikutnya adalah soal joki. Jangan percaya joki ya. Jebakan joki yang pertama, biasa mereka spam komen di akun saya di TikTok itu, dia pasti cerita, saya udah punya utang sekian dan alhamdulillah sekarang tenang setelah saya pakai menggunakan jasa hapus data. Itu no, jangan percaya itu. Banyak di grup saya yang udah terkena joki dan akhirnya mentalnya tambah
kacau kayak gitu gara-gara si joki itu sendiri. Jadi buat kalian gak usah pakai joki, buat kalian yang ingin bangun mental masuk aja ke grup gratis, gak ada bayar-bayar, gak ada grup pembayaran di situ, gratis. Selama kalian pengen sharing aja di situ, teman-temanmu banyak di situ ya, sharing aja sampai kamu bisa pulih, kamu bisa bekerja dengan tenang, kamu bisa berhutang. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam Jumat, insya Allah mubarak ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan kalau ada tutur kata yang mungkin menyinggung dan segala macam. Jangan lupa kerjakan doamu, doakan kerjamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.